Mohon tenang, masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata untuk mengambil undian pertanyaan subtema. Silakan Pak Widya. Ini adalah yang terakhir. Yang ke-6. Yang diambil oleh Pak Widya, subtemanya adalah globalisasi. Baik, globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Kuri Maharani Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan juga kepada hadirin serta kepada para capres. C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Anissa silahkan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi huruf C. Kita akan lihat bersama. Kami ingatkan kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena kami tidak akan ulang. Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah globalisasi membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab 2 menit, Pak Anies, kami persilahkan. Ya. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan. Bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita, dari mulai kuliner, karya seni seperti film, itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya, di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran, kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kami menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya. Negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, selanjutnya calon presiden nomor urut 2. Harap tenang. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal ya, walaupun memang itu bersifat normatif ya. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita harus punya neraca perdagangan yang positif. Kita harus punya tabungan yang banyak. Dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prabowo.
Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, kita dengar tanggapan ataupun jawaban dari calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban capres nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara, maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Baik. Sudah Indonesia. habis, Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Mohon Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali bahwa Bapak-Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dan kami persilakan untuk para capres untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kita akan jeda sejenak dan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 masih akan terus kembali. Kali ini bukan mau jawab pertanyaan dari panelis, tetapi pertanyaan dari antar calon presiden. Akan ada bertanya dan menjawab dari para calon presiden. Dan kita akan kembali di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024.